Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pintar di Rumah, hari ini kita akan mendongeng cerita fabel lagi, yaitu tentang kura-kura yang terbang. Oke, semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, kura-kura berjalan melintasi hutan. Dia berkata, "Wah, andai aku dapat terbang seperti burung, pastilah aku sangat bahagia," ujar kura-kura meratapi hidupnya. Ya, kura-kura sangat ingin dirinya seperti binatang yang lain. Ia selalu menghayal dan melamun di sebuah semak-semak. Kura-kura tak dapat terbang. Kemudian kura-kura hanya bermalas-malasan dan tidak pernah ingin meninggalkan rumahnya. Lambat laun, kura-kura merasa bosan hidup di dalam rumah. Ia ingin seperti burung yang bisa terbang, atau seperti kelinci atau tupai yang dapat berlari dengan cepat. Kura-kura bersedih karena yang bisa ia lakukan adalah berjalan dengan pelan sambil menyeret rumahnya yang terletak di atas punggungnya. Kakinya pun kecil. Akhirnya, kura-kura pergi meninggalkan semak-semak. Ia berjalan tak tentu arah sambil menangis dan terus bersedih. Kura-kura berharap ada binatang yang bisa menghiburnya. Setelah lama, kura-kura berjalan dengan terengah-engah. Sepasang itik menyapanya dengan sopan. "Hai kura-kura yang cantik, mengapa kamu terlihat bersedih?" tanya salah satu itik. "Aku amat bersedih karena aku ingin seperti burung yang bisa terbang dengan gembira. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya," jawab kura-kura sambil tertunduk sedih. Sepasang itik pun berusaha menghibur kura-kura. Mereka lalu mengajak kura-kura untuk terbang bersama. "Baiklah, kami akan membantumu terbang. Dengan syarat, saat kita terbang, kau tidak boleh berbicara kepada siapapun," kata itik. "Benarkah? Terima kasih itik. Kamu baik kepadaku," ucap kura-kura dengan gembira. Kura-kura amat senang. Ia tidak sabar menunggu esok hari untuk bisa melihat kegiatan hewan-hewan lain dari langit. Keesokan harinya, hari yang ditunggu pun tiba. Sepasang itik membawa kayu yang harus digigit oleh kura-kura. Mereka akan terbang ke langit dan melihat dunia dari atas. "Kau harus ingat pesanku. Kau harus diam dan menggigit kayu ini erat-erat dengan gigimu. Kau akan melihat keindahan bumi dari langit. Jika kau tidak ingat pesanku, maka engkau akan menyesal," ucap salah satu itik. Kura-kura hanya mengangguk. Mereka pun terbang bersama. Tidak lama kemudian, burung gagak lewat tepat di depan kura-kura dan itik. Burung gagak terkejut melihat kura-kura yang terbang. "Kau pasti raja kura-kura yang hebat ya?" tanya burung gagak kepada si kura-kura. "Tentu saja," jawab kura-kura dengan sombong. Kura-kura lupa dengan pesan itik kepadanya. Saat dia membuka mulut menjawab pertanyaan burung gagak, gigitan kayunya pun jadi terlepas. Alhasil, dia pun terjatuh ke bumi. "Tentu saja. Tidak! Tolong!" teriak kura-kura. Kura-kura pun terjatuh ke atas tanah. Ia sungguh menyesal karena tidak menepati janji dan melaksanakan pesan dari sepasang itik. Nah, sahabat pintar di rumah, itu tadi dongeng tentang kura-kura yang ingin terbang. Pesan moral dari dongeng di atas tadi yaitu, jika dirimu merasa sombong, ya, maka akan ada orang yang lebih mahir dan jago dari kamu. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak boleh sombong ketika ternyata kita bisa melakukan apa yang orang lain ya juga bisa. Pengen terbang, kita bisa terbang, akhirnya kita merasa sombong. Kita bisa berenang karena kita melihat orang lain bisa berenang, kita pengen berenang, tapi kita bisa
jadi sombong ya. Jadi tetap rendah hati. Apapun kepisaan kita, kepintaran kita, keahlian kita, tetap rendah hati dan bisa juga dibagi kepada orang lain sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Juga kita harus mengingat pesan yang diberikan kepada orang lain kepada kita ya. Jangan karena kita bahagia, kita gembira, ternyata kita melupakan pesan penting yang sudah disampaikan di awal dari teman-teman kita. Baiklah, itu saja dongeng pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.